Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di kesempatan kali ini teman-teman, di sini saya akan coba untuk bahas ya atau analisa terkait outlier sesuai dengan requestan kalian yang banyak banget saya baca di kolom komentar. Dan mungkin di sini kita akan seperti biasa ya teman-teman, kita akan coba bahas baik dari segi price action atau technical analysisnya sampai ke bagaimana nanti tokenomic dan fundamental dari outlier sendiri teman-teman. Dan juga buat kalian seperti biasa, buat yang mau request analisa koin atau mungkin mau tanya-tanya seputar kripto dan investasi, kalian bisa langsung aja akses link tree saya yang ada di bio akun TikTok saya tentunya. Dan di sini nanti kalian bisa akses link traktir saya dan di sini kalian bisa request analisa koin ataupun buat kalian yang mau tanya-tanya seputar kripto dan investasi, kalian boleh akses aja di sini teman-teman. Dan buat kalian yang mau mampir ke channel YouTube saya, feel free kalian juga bisa mampir lewat sini. Dan oke, di sini kita akan coba teman-teman untuk analisa outlier ya dari segi price action-nya dulu teman-teman. Nah teman-teman, kalau kalian lihat nih dari outlier ini ketika sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, kalian bisa lihat dari sini mungkin kita coba ambil sampai ke bawah ya. Itu more or less 50%-an lebih teman-teman untuk penurunannya dari candle yang ini teman-teman sampai ke bawah sini kurang lebih 55%, 56% sekitar segitu teman-teman. Dan so far di sini teman-teman bisa lihat di minggu kemarin outlier menunjukkan closing berupa bullish engulfing ya teman-teman yang cukup valid di sini dan hopefully ini juga bisa menjadi pertanda ya bahwa outlier ini lumayan kuat nih untuk volumenya di sini dan hopefully bisa membawa harga dari outlier ini kembali merangkak naik atau climbing up teman-teman. Dan kalau kita zoom ini ke time frame daily yang lebih kecil nih untuk time frame-nya dan so far teman-teman bisa lihat di sini ketika outlier mengalami penurunan di sini dan ketika kalian melihat seperti ini teman-teman di mana tandanya penurunannya udah cenderung melemah atau momentum sellernya sudah melemah yang mana membentuk pergerakan turun secara korektif dan akhirnya berhasil breakout dari pergerakan ini teman-teman. Dan so far kita lagi ada di demand area yang ada di sini teman-teman ya. Jadi kita sedang tertahan di demand area yang ada di sini dan sekarang sedang testing juga nih di semacam trendline atasnya ya dari pergerakan sebelumnya di sini. Dan hopefully di sini bisa tertahan teman-teman. Karena dengan tertahannya di sini maka otomatis demand area yang ada di sini akan menjadi valid dan hopefully bisa mengangkat lagi harga outlier ini ke atas. Dan kalau kalian lihat nih, mungkin kita zoom in lagi teman-teman supaya lebih jelas di time frame yang 1 jam nih teman-teman ya atau time frame hourly-nya. Di sini kita coba lihat di time frame hourly-nya dan di sini kalian bisa lihat nih teman-teman. Nah, di sini buat kalian pasti lumayan jelas ya untuk kalian yang udah biasa membaca chart pasti jelas di sini kalau kalian lihat ada semacam trendline yang lumayan valid teman-teman. Di sini ada semacam trendline dan kalau misalkan kalian lihat untuk pergerakannya teman-teman, kalian bisa notice seperti ini teman-teman. Di sini dia membentuk yang namanya higher high, kemudian higher low, kemudian naik lagi di sini jadi higher high, higher low dan higher high dan sekarang dia lagi ada di pergerakan korektifnya teman-teman meskipun menjebol higher low yang di sini ya dan membentuk lower low, tapi di sini karena ada demand area juga hopefully bisa tertahan nih teman-teman di harga kurang lebih 0,3 sampai 0,4. Hopefully kita ada rejection dan seperti yang kalian lihat juga sekarang udah ada indikasi adanya kenaikan kembali teman-teman. Jadi hopefully ini bisa valid untuk kenaikannya dan kembali membentuk higher high sehingga nantinya teman-teman kalau misalkan memang outlier ini berpotensi membentuk higher high dan bisa coba testing dan bahkan reclaim dari supply area yang di sini ya, maka hal tersebut akan menjadi salah satu indikasi yang sangat bullish untuk outlier karena ketika dia berhasil take over supply area yang menahan pergerakannya beberapa kali nih, maka dia akan bisa bermain di atas sini dan hopefully bisa coba climbing up lagi ke atas teman-teman untuk price action dari outlier ini. Dan buat teman-teman juga buat yang mungkin mau akumulasi atau memang percaya nih dengan project outlier ini atau punya conviction akan outlier ini akan menjadi aset yang berkembang nantinya. Dan tentunya ini bukan ajakan menjual atau membeli aset tertentu teman-teman. Jadi tolong riset mandiri juga dan do your own research. Dan kalau menurut saya sendiri kalau teman-teman tanya mungkin ini adalah salah satu area yang cukup oke juga ya untuk kalian akumulasi. Tapi sekali lagi teman-teman bisa dijaga aja untuk risknya karena portofolio kalian sendiri teman-teman yang tahu dan tetap aja riset mandiri ya teman-teman ya karena conviction kalian hanya bisa dibangun dengan riset mandiri yang memang sudah
cukup signifikan teman-teman. Jadi nanti kalian tahu kapan harus entry dan kapan harus exit juga teman-teman. Jadi tetap do your own research. Dan kira-kira seperti itu teman-teman untuk teknikalnya. Dan hopefully juga teman-teman yang pegang outlier kalau misalkan nanti harganya naik bisa memperoleh keuntungan. Dan di sini kalau kita coba cek dari chain broker, kita coba lihat data-datanya sedikit. Untuk outlier ini sendiri di back oleh banyak banget ya venture capital. Jadi ini adalah salah satu aspek yang cukup bullish mungkin untuk outlier, karena di sini yang nge-back banyak banget teman-teman. Ada Polychain dan juga ada banyak banget yang pasti kalian kenal seperti Binance Labs, kemudian OKX Ventures dan sebagainya. Itu venture capital gede-gede semua teman-teman yang nge-back, dan mereka juga udah dapat return on investment cukup besar nih di sini semuanya. Dan kalau kita lihat dari token unlock, dan mungkin ini yang harus kalian waspadai ya buat teman-teman yang memang holder dari outlier ini atau yang memang percaya akan outlier ini. Di sini karena memang koinnya belum terlalu lama teman-teman atau masih terbilang baru, maka token unlocknya atau yang di unlock di pasaran itu atau di market itu masih 15% teman-teman. Jadi ketika nanti di tanggal 25 Juni mendatang itu akan ada unlock lagi sebesar 6,92% dari circulating supply-nya. Dan tentunya ketika seperti yang saya bilang sebelumnya juga teman-teman, atau yang saya sering ungkapkan di beberapa video sebelumnya juga, ketika memang ada token baru dan yang unlocknya itu masih sedikit atau yang barang yang dikeluarkan di pasar itu masih sedikit, maka otomatis ketika ada token unlock itu biasanya akan cenderung lebih memengaruhi untuk price action ya teman-teman. Jadi seperti beberapa koin-koin lainnya yang memang masih baru juga, ketika ada token unlock yang lumayan teman-teman atau dalam jumlah yang lumayan, biasanya itu akan mempengaruhi harganya dan akan sedikit membawa potensi penurunan bagi koin tersebut teman-teman. Jadi istilahnya untuk koinnya itu belum mature lah teman-teman, atau belum dewasa. Berbeda ketika memang yang udah di unlock udah 80% lebih atau udah 90% lebih. Dan biasanya kalau seperti itu justru ketika ada unlock lagi biasanya nggak akan terlalu signifikan teman-teman untuk pengaruhnya, karena memang untuk koinnya atau untuk tokennya sudah mature atau sudah dewasa. Jadi ketika ada unlock sedikit lagi itu nggak akan berpengaruh banyak, biasanya seperti itu teman-teman. Dan oke, mungkin seperti itu aja untuk analisa yang bisa saya sharing ke teman-teman semuanya terkait outlier ya tentunya ya. Dan hopefully bisa jadi insight dan jadi wawasan tambahan buat kalian, dan buat teman-teman juga yang berencana untuk bertransaksi ataupun akumulasi di outlier. Hopefully bisa pertimbangkan lagi untuk risknya. Jadi teman-teman bisa atur aja untuk risknya. Dan buat teman-teman yang mau akumulasi, mungkin ada baiknya teman-teman gak masuk langsung semua teman-teman. Misalkan teman-teman sediain dana dalam jumlah tertentu dalam untuk membeli outlier ini, maka mungkin kalian bisa masuk dulu mungkin 10-20%. Namun ketika nanti ada penurunan lagi nih, kan kita nggak ada yang tahu teman-teman, apabila memang ada koreksi lagi ke demand area ini, nah teman-teman bisa cicil beli lagi teman-teman, buat memang kalian yang punya nih conviction terkait outlier ini. Nah mungkin segitu aja teman-teman untuk yang bisa saya sharing ke teman-teman pada kesempatan kali ini. Hopefully juga teman-teman riset mandiri ya, atau do your own research, sehingga yang saya sampaikan di sini bisa kalian jadiin jadi second opinion kalian aja. Dan thank you banget buat kalian yang udah support saya sejauh ini, dan I'll see you teman-teman in the next video. Thank you teman-teman.